Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu menyatakan kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan mengerti maksud dan kehendak Tuhan, sehingga firman yang kami dengar, kami baca dan kami renungkan dapat kami pahami dan memotivasi kami dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat 16 yang menyatakan demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Ibrani adalah surat yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah lama menjadi Kristen, namun tampaknya ada gejala bahwa mereka ingin mundur dari gereja dan iman mereka kepada Kristus. Banyak di antara mereka yang semakin tertarik dengan ajaran-ajaran lain yang muncul pada saat itu. Dan surat ini ditulis untuk menguatkan kepercayaan mereka agar mereka tidak undur dalam iman mereka kepada Kristus. Selain itu juga memberikan pengetahuan siapa sebenarnya Yesus dan apa konsekuensinya kalau mereka mundur dari iman mereka kepada Kristus. Saudara-saudara, tujuan dari surat ini sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Dan bisa saja kita memiliki pergumulan yang sama seperti orang-orang Kristen di zaman Ibrani, bahwa ada begitu banyak hal yang menarik, daya tarik di sekitar kita yang sering membuat kita cenderung untuk meninggalkan Yesus dan percaya kepada Kristus. Bagian yang menjadi bacaan kita hari ini, surat Ibrani yang memperkenalkan bahwa Yesus adalah iman besar. Yesus imam besar yang taat dan setia kepada Allah, yang mengasihi dan menaruh belas kasihannya kepada manusia. Mengapa Ibrani memperkenalkan Yesus sebagai imam besar? Karena orang-orang Ibrani pada saat itu dengan latar belakang Yahudi, orang Yahudi lebih mementingkan ritus, tata cara dalam upacara-upacara ibadah. Hidup peribadatan bagi orang Yahudi itu sangat penting. Jadi meskipun mereka berada di mana saja, mereka akan tetap datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Namun yang terpenting bukan masalah upacara agama-agama, ritus-ritus itu, melainkan bagaimana dengan pengetahuan yang mereka miliki tentang Allah, mereka belajar dan mencoba untuk menghayati iman itu, dan penghayatan iman itu diteruskan dari generasi satu kepada generasi yang berikutnya. Hal ini mereka pelihara karena mereka sungguh-sungguh dapat menghayati status mereka sebagai umat Allah dan hubungan mereka dengan Allah yang istimewa. Dalam ibadah itu mereka sangat merasakan persekutuan yang khusus dengan Allah. Dan yang terpenting adalah makna dari ritus itu sendiri. Alasan yang kedua, mengapa Ibrani memperkenalkan Yesus sebagai imam, karena salah satu peribadatan dalam ibadah orang Yahudi adalah kurban. Kurban yang dipersembahkan adalah kurban yang tidak bercacat.
Kurban ini mengingatkan mereka tentang anugerah Allah dan kesempatan bagi mereka untuk menghadap Allah dan mengakui segala dosa-dosa mereka dalam penyesalan. Dan ibadah yang dikehendaki Allah bukan hanya ritus, tetapi juga adalah kehidupan mereka dan tindakan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian baru yang menjadi kurban sekaligus imam dikatakan oleh Ibrani adalah Yesus Kristus. Melalui Yesus, manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah. Melalui Yesus, hubungan antara Allah dengan manusia dipulihkan atau diperbaiki. Yesus bukan hanya imam besar, melainkan Dia sendiri yang menjadi kurban yang tidak bercacat, kurban yang sempurna. Yesus datang dari Allah yang melintasi semua langit, dikatakan di dalam ayat 14. Yesus juga yang turut merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Ia dicobai, ia mengalami kesakitan, ia mengalami penderitaan, tetapi ia tidak berbuat dosa. Pada ayat 15 dikatakan demikian. Yesus yang merendahkan dirinya sedemikian rupa sampai menjadi manusia yang dapat merasakan kesakitan-kesakitan manusia, merasakan simpati, merasakan empati, bahkan apa yang dialami Yesus itulah yang dialami oleh manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Imam Agung ini, lalu kemudian Ibrani mengajak umat Kristen pada saat itu untuk berpegang teguh pada pengakuan akan Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan. Imam besar itu telah mengalami apa yang manusia alami, yaitu keputusasaan, penderitaan, godaan-godaan, kepedihan-kepedihan, tetapi ia tidak pernah berbuat dosa. Dan ayat 16 surat Ibrani menguatkan kita, walaupun kita merasa putus asa, namun kita boleh lari kepada Imam Agung itu dengan penuh keberanian, karena ia siap melayani kita. Di sana ada rahmat, di sana ada kasih karunia untuk kita. Di sana ada kesediaan untuk Allah mengampuni umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita juga mengalami hal yang sama seperti orang-orang Kristen di zaman Ibrani. Kita mengalami ketakutan-ketakutan saat ini. Kita mengalami kecemasan karena apa yang kita gumuli cukup lama dan kita tidak tahu kapan. Kita mengalami kekhawatiran-kekhawatiran. Dan Ibrani saat ini memotivasi kita supaya kita memiliki keberanian menghampiri Allah di tengah-tengah keadaan kita saat ini. Karena kasih karunia dan rahmat Allah kepada kita lebih besar dari perasaan-perasaan tidak berdaya yang kita alami. Karena cintanya pada kita sudah terbukti melalui pengorbanannya di kayu salib. Ia bersedia menjadi korban bagi manusia untuk menebus dan mengampuni dosa manusia. Ia telah membersihkan kita melalui proses justifikasi, pembenaran, dan proses santifikasi. Kita dikuduskan, dibersihkan dari segala dosa-dosa kita. Ibrani memberikan dorongan kepada kita supaya kita punya keberanian menghampiri Allah. Dan Ibrani memotivasi kita agar kita tetap memiliki kepercayaan kepada Tuhan, tidak jatuh ataupun tidak terpuruk kepada keputusasaan seperti yang dialami oleh umat Kristen di surat Ibrani. Tetapi kita memiliki keberanian untuk punya keyakinan yang sungguh bahwa tindakan Allah senantiasa menyelamatkan mereka yang selalu tekun, taat, dan setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari firman Tuhan ini agar kita senantiasa memiliki keberanian menghampiri Allah dalam keadaan apapun kita.
Karena Allah sudah pernah merasakan, Allah tahu keadaan kita, Allah pernah mengalaminya, dan ketika mengalaminya, Allah pun memahami. Hampirilah Allah, agar kasih karunia rahmat Allah tetap kita miliki di dalam kehidupan kita. Karena kasih karunia-Nya dan cintanya itulah yang menguatkan kita dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara, sebelum kita menikmati waktu istirahat kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu menyatakan syukur terima kasih kami untuk firman-Mu di hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami agar kami memiliki keberanian untuk percaya kepadamu di tengah-tengah berbagai macam tawaran kehidupan, di tengah-tengah berbagai macam pergumulan, di tengah-tengah berbagai macam persoalan yang kami tidak tahu kapan akan berakhir, tetapi kami meyakini bahwa Engkau adalah penyelamat kami, Engkau penolong kami, yang akan memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi kehidupan, sehingga kami dapat melewati masa-masa sulit kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa malam hari ini Engkau memperkenankan kami untuk menikmati waktu istirahat kami. Kiranya Engkau memberkati kami dalam waktu istirahat kami, agar kami dapat menikmati waktu istirahat kami dalam curahan berkat Tuhan. Dan esok hari kami dapat bangun, melakukan tugas, tanggung jawab, aktivitas kami, dan kami memuliakan Tuhan melalui tutur kata dan perbuatan kami. Terima kasih Yesus, malam yang menjadi bagian dari kami, biarlah itu dapat kami nikmati dalam waktu istirahat kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat beristirahat. Kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa menjagai Bapak Ibu selama waktu istirahat di malam hari ini. Tuhan memberkati.